Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repitriana dengan NIM 0550207786 dari Prodi Sastra Inggris Universitas Terbuka Jepang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis saya mengenai penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi remaja. Yang pertama, latar belakang dan teori. Bahasa gaul merupakan variasi bahasa yang sering digunakan oleh remaja dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa gaul digunakan untuk menciptakan keakraban dan juga menunjukkan identitas kelompok. Pendahuluan. Di sini ada evolusi komunikasi dan juga fenomena sosiolinguistik. Nah, apa sih evolusi komunikasi itu? Nah, evolusi komunikasi merupakan bahasa sebagai alat komunikasi yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Di kalangan remaja, biasanya muncul berbagai bentuk bahasa gaul yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sedangkan fenomena sosiolinguistik adalah penggunaan bahasa gaul yang menunjukkan adanya variasi bahasa dalam masyarakat. Bahasa gaul sering digunakan untuk menciptakan keakraban, menunjukkan identitas kelompok, dan mengikuti tren yang berkembang di lingkungan pergaulan remaja. Untuk landasan teori, saya menggunakan teori sosiolinguistik. Karena sosiolinguistik mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat. Variasi bahasa muncul karena faktor sosial, usia, lingkungan, dan juga budaya. Bahasa gaul termasuk salah satu bentuk variasi bahasa yang terus berkembang dalam kelompok tertentu. Untuk metodologi penelitian, saya menggunakan yang pertama, observasi video, seperti menganalisis penggunaan kata dalam interaksi audiovisual. Yang kedua, identifikasi korpus, yaitu mengumpulkan kata-kata yang muncul secara konsisten. Yang ketiga ada klasifikasi pola, yaitu mengkategorikan kata berdasarkan asal-usul pembentukannya. Proses pengumpulan data. Sumber data yang saya kumpulkan berasal dari rekaman video percakapan informal dan konten media sosial yang berasal dari TikTok, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Kriteria seleksi yaitu kata-kata yang memiliki frekuensi penggunaan tinggi, lebih dari 5 kali dalam durasi singkat. Data ini dikumpulkan dalam periode waktu 2 minggu terakhir. Instrumen lembar pencatatan transkripsi bahasa gaul atau yang biasa disebut slang log. Di sini adalah hasil pola pembentukan kata, yaitu kata gaul yang pertama adalah mager, yang berasal dari malas gerak. Ini pola pembentukannya adalah singkatan. Yang kedua ada healing. Bahasa dasarnya ini adalah healing, yang berarti liburan. Ini pola pembentukan katanya adalah peminjaman atau borrowing. Yang ketiga adalah santuy. Bahasa asalnya yaitu santai. Ini adalah plesetan fonologis. Yang keempat ada OVT dari bahasa asal overthinking, yang pola pembentukannya yaitu akronim atau inisial. Dan yang terakhir ada relate. Bahasa asalnya ada relate dari Inggris atau yang biasa kita artikan yaitu kejadiannya sama persis dengan kejadian yang kita alami. Ini juga pola pembentukannya peminjaman atau borrowing. Distribusi pola pembentukan berdasarkan hasil dari observasi yang telah saya lakukan. Saya mengobservasi kelima teman saya dan saya melakukan observasi video yang dimana saya dapatkan dari konten media sosial. Kebanyakan bahasa gaul yang sering dilakukan oleh remaja yaitu berupa singkatan. Yang kedua, peminjaman atau borrowing. Dan yang ketiga adalah plesetan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul diantaranya adalah solidaritas internal, yaitu keinginan untuk merasa diterima dalam komunitas sebaya. Ada efisiensi bahasa, yang merasa bahasa gaul menyampaikan pesan kompleks dengan lebih cepat. Pengaruh media sosial,
algoritma dan tren influencer mempercepat adopsi istilah baru. Nah, konteks penggunaan kata dalam bahasa gaul paling banyak ditemukan di media sosial. Dan yang kedua ada di nongkrong, ketiga ada di chat pribadi, dan mungkin ada juga di situasi formal. Dan ini adalah bahasa gaul yang saya temukan di berbagai media sosial seperti TikTok, WhatsApp, Twitter, dan juga Instagram. Tak hanya teman-teman saya juga sering menggunakan bahasa gaul untuk komunikasi sehari-hari. Dan yang terakhir ada kesimpulan, bahasa gaul bukan sekedar penyimpangan linguistik, melainkan evolusi kreatif mahasiswa dalam beradaptasi dengan kecepatan informasi. Pola pembentukan yang didominasi oleh singkatan dan serapan bahasa Inggris atau yang disebut borrowing ini mencerminkan paparan global di era digital. Sekian presentasi yang saya jelaskan mengenai analisis penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi remaja. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.